Mohon saya. Di dealer kita itu setiap, bukan hanya tentang layanan ya, layanan juga masuk di dalamnya. Kemudian SOP, aturan tata tertib perusahaan, itu perlu juga kita refresh. Karena kalau nggak di refresh, yang agak-agak belok tambah belok ya. Tapi kalau kita lakukan refresh secara berkala, misalnya seminggu satu kali, atau kalau SOP 6 bulan sekali harus ada refreshment. Nah itu sangat perlu supaya yang tadinya agak-agak belok dikit nggak tambah belok banyak. Justru kita harus ngelurusin dengan cara ngadain acara refreshment. Nah gitu Pak Daris. Bertanya ya Mas ya. Kan ini ada dua proses yang miss ya, kita bilang penginputan yang salah, kemudian tidak ada PIC atau orang yang bertanggung jawab terhadap komplain konsumen. Di sini saya belum dapat keywordnya, maksudnya dari proses yang awal salah tadi seperti apa, kemudian ini kan konsumen komplain beberapa kali ya, datang kemudian tidak ditanggapi, kemudian baru ketika yang ketiga datang tidak sesuai dengan nama pemohon, kan begitu ya, ada 3 hal. Nah di sini belum dapat keyword yang penyelesaian untuk 1, 2, dan 3 tadi. Mungkin itu. Atau penyelesaiannya seperti apa? Sebentar. Apa? Oh, program mic. Jadi masalah dealer Mega Jaya Motor ini, masalah utamanya adalah data BPKB beda sama KTP. Kemudian setelah tahu bahwa itu beda, itu tetap dijalankan proses pengurusan STNK BPKB-nya. Kemudian sampai BPKB jadi dan orang dealer tahu ini beda, malah diserahkan ke konsumen. Nah maka dari itu nomor 3, mengapa keputusan yang terlihat ingin membantu justru berisiko menimbulkan masalah baru. Di situ kita jelasin, karena masalah utama belum diselesaikan dan sangat fatal apabila tetap menyerahkan BPKB tidak sesuai. Kita tadi agak kurang sesuai KTP. Nah ini masalah utamanya. Kalau masalah utama nggak diberesin, kemudian komplain kedua konsumen, bukan komplain kedua ya. Ini sebenarnya komplainnya itu sekali yang salah tadi, bukan 3 ya Bang. Kalau yang saya telah itu. Jadi setelah tahu itu salah, ya kan, konsumennya kan menanyakan itu terjadi salah itu setelah diterima konsumen sebenarnya. Kalau yang saya baca. Nah baru mengambil STNK, BPKB selesai, anaknya mengambil, langsung diserahkan karena berpikiran, karena tadi sudah ada komplain dari konsumen, jadi biar seolah-olah selesai sampai di situ diserahkan langsung ke anaknya. Makanya di sini kan tadi itu meminta maaf dan menjelaskan kepada anaknya bahwa secara SOP pengambilan BPKB tadi tidak bisa kalau diwakilkan kalau si pengambil BPKB itu tidak sesuai namanya, atau kalau yang mengambil BPKB tadi orang lain itu harus membawa surat kuasa seperti itu. Iya, kalau yang saya pahami sih dari study case itu komplain sebelumnya bukan karena beda nama, tetapi tidak ada PIC yang mencatat kemudian siapa yang bertanggung jawab. Kalau tidak salah pemahaman kita begitu ya. Jadi makanya saya bilang ada 3 kesalahan. Yang pertama salah input, yang kedua komplain tidak segera diselesaikan, yang ketiga karena untuk segera menyelesaikan diserahkanlah kepada anaknya, kan begitu ya kalau nggak salah dari case tadi yang itu. Kenapa konsumen komplain STNK lama selesai? 2 menit ya. Karena Habis kan? pihak dealer tahu bahwa datanya bermasalah, data STNK BPKB-nya bermasalah
beda sama KTP. Harusnya, nah di sini harusnya begitu dealer tahu, jangan langsung diproses, tetap jalan, STNK selesai, BPKB selesai, bahkan yang paling fatal diserahkan ke konsumen. Kalau dealer udah tahu itu salah, di stop prosesnya, kemudian revisi faktur STNK BPKB sesuai dengan KTP, kemudian kita harus sampaikan terbuka kepada konsumen mengenai keterlambatan ini. Nah, sehingga dengan cara tuntas tadi ya, emosinya kita redam, kemudian kita sampaikan solusi secara rasional. Jadi nggak bisa juga, aku nggak mau tahu, besok harus selesai. Kadang ada juga konsumen gitu kan. Kalau ada konsumen gitu, kita harus dengerin dan jangan dibantah. Selesaikan semua keluhan konsumen, kita dengerin, baru kita sentuh logikanya. Jadi kalau misalnya konsumen baru datang, kita langsung hajar dengan logika, ini nggak bisa kok, nggak mungkin bisa besok. Jangan gitu. Berantem jadi. Berantem, pecah, batu ketemu batu ketemu batu, pecah. Jadi kita harus jadi pendengar yang baik dulu. Oke, waktu habis. Habis. Maaf. Waduh, Oke, selesai ya. thank you. Terima kasih. Oke. Sejuta bagi dua ya. Sejuta bagi dua ya. Ya. Oke.